Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kita bangga kita punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang menyertai setiap kehidupan kita. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami Bapa. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai setiap kami, memimpin kami, memberkati kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur Tuhan, kami masuk di dalam minggu yang kedua di bulan ini. Semuanya bukan karena kuat dan gagah setiap kami Bapa, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Bapa yang baik Tuhan, kami yang ada tempat ini, kami siap untuk memulai ibadah kami Bapa. Mari Engkau Allah yang kudus, maka kuduskanlah setiap kami Bapa, layakan kami Tuhan. Ampuni pikiran kami, tutur kata, perbuatan hati kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Ampuni kami Tuhan, layakan kami Bapa. Kami rindu menikmati bait kudus-Mu dengan penuh kekudusan daripada Engkau Tuhan. Seluruh alat musik, multimedia yang kami pakai Tuhan untuk ibadah, jalannya ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Jemaat-Mu yang beribadah di streaming di rumah masing-masing Bapak, kami berdoa biarlah setiap jemaat-Mu yang di rumah-rumah juga akan diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membacakan profil, kemudian menyanyikan himne dan deklarasi hukum kasih yang dipandu dari multimedia. Kita baca bersama-sama. Bahwa sejak semula Allah telah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yakni dengan memilih dari antara mereka suatu umat bagi namanya, suatu umat kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik, suatu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya mereka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kepala atas tubuhnya sendiri, yakni jemaat yang terdiri atas orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, serta didirikan di atas batu karang, yakni pengakuan percaya orang pilihannya berdasarkan wahyu Allah, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dialah Tuhan yang Esa, Allah yang maha besar, Allah yang hidup dan yang benar, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia sebagai juru selamat tunggal seluruh umat manusia. Dialah Tuhan Gembala yang baik, yang telah berfirman, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala yang akan menggembalakan mereka dengan pengetahuan dan pengertian, supaya mereka mengetahui kebenaran sejati yang memerdekakan, kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran, sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, umatku yang atasnya namaku disebut. Amin, amin, amin.
merajani bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan Injilnya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan firman-Nya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran, sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya sendiri yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan firman-Nya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran, sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya. Itulah jemaat Tuhan Yesus Kristus, tiang penopang dan dasar kebenaran, sebuah kantong kulit yang baru untuk anggur yang baru, suatu umat bagi namanya, suatu umat bagi namanya, suatu umat bagi namanya. Deklarasi hukum kasih. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai umatnya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan dalam hadiratnya. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita saudara untuk menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu ada kuasa tercurah bagi kami. Kami percaya Tuhan ibadah pagi hari ini membawa kesembuhan, mujizat, pemulihan, kelepasan, keberkatan terjadi lewat ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Tenang hidup kami di dalam Engkau ya Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau
dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, bersama katakan mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, Bapa Kau mendengar, dengan imanmu nyatakan seruan hatiku. Ini yang kami imani Tuhan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Yes Lord, Roh-Mu bekerja
bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Engkau yang percaya sama Tuhan, katakan mengalir kuasa dari tempat maha. Oh Bapa, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan sama-sama, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biarkan musik sendiri, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan mengalir bagi kami. Oh Tuhan, haleluya. Kami yakini Engkau Allah yang luar biasa. Mari angkat suaramu saudara, sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, dalam hadirat-Mu Bapa, kuasa-Mu mengalir, memulihkan setiap kami, memberkati kami, menyembuhkan, melepaskan setiap belenggu dosa. Mari lebih lagi angkat suara-Mu, sembah Yesus Tuhan. Haleluya. We bless your name, glory haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh, kuriara labaya sadara labatakara labaya sadar. Hale, hale. Mari sama-sama katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sambil angkat tanganmu saudara, katakan mengalir kuasa dari tempat maha. Oh Bapa, Bapa kekal mulia. Yes Lord, Kau hadir di apapun keadaan kami Tuhan, memulihkan, Kau pulihkan kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Oh, mengalir kuasa dari
Panggil dia Bapa. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari sekali lagi saudara yang percaya sama Tuhan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, kami tenang, ku kan tenang bersamamu. Bapa, oh kami tenang di dalam Engkau, Yesus Tuhan. Glory haleluya. Kami aman di dalam Engkau, sebab Engkaulah perlindungan kami, gunung batu keselamatan kami, Allah yang ku percayai Tuhan. Oh haleluya. Mari sama-sama kita bangun rohmu saudara. Sembah dia, sembah dia. Tuhan Yesus Engkau layak disembah. Tuhan Yesus Engkau layak dimuliakan. Kau layak ditinggikan selamanya. Mari lebih lagi sembah Yesus. Mulut kami memuji-Mu, tangan kami angkat menyembah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Bapa yang perkasa, Engkau mulia. Mari penuhi setiap kami Bapa dengan kuasa-Mu. Kami yang berbeban berat Tuhan, kami percaya ketika kami hampiri tahta kemuliaan-Mu, ada kelegaan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Ada kesembuhan bagi setiap kami yang sakit, kami yang berduka Engkau hiburkan hati kami. Kami percaya hadirat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Glory haleluya. Kami katakan Engkau layak disembah. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sama-sama katakan, sebab Kau layak, yes Lord, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Yesus Engkau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari sambil bangkit berdiri saudara katakan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Sambil angkat tanganmu saudara katakan, sebab Kau layak, sebab
kepadamu, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Iman kami berkata kau layak, sebab kau layak. Yes Lord, terima pujian, amin. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agung. Panggil dia Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi katakan, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja di atas segala. Raja, oh, Raja di atas segala. Raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi saudara, berikan tepuk tangan kemuliaan. Haleluya. Glory haleluya. Ini iman percaya kami Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak dipuji, dimuliakan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami siap lebih lagi bersyukur, memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan saudara, sore-sore buat Allah kita. Haleluya, kita bersyukur karena Allah kita Allah yang luar biasa. Katakan amin. Sama-sama saudarakan haleluya. Sama-sama tepuk tanganmu saudara. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersuka cita memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, sebab Kau layak. Sama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Apa? Roh Kudus yang beri kekuatan, amin, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Apa? Yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama angkat tanganmu, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Yes Lord, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama sorakan haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Apa? Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang kuat saudara. Sama-sama come on. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, ratakan tanda, come on. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang.
dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sorakan haleluya. Kita percaya saudara bahwa Allah kita melakukan yang lebih banyak daripada yang kita doakan. Katakan amin. Woo! We bless your name, Allah. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Oh, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Banyak, oh banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Come on. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Yesus, banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Apa? Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya. Lagi banyaklah, come on. Oh banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu saudara, katakan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Oh tiada Allah, oh tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Sambil tepuk tanganmu saudara, sama-sama katakan. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu, ajaib dan mulialah nama-Mu. Sekali lagi, tiada Allah, oh tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih, ajaib dan mulialah nama-Mu. Dengan iman sama-sama katakan. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Bagiku, come on. Bagiku, ya Tuhan. Sekali lagi, bagiku, ya Tuhanku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara dalam hadirat Tuhan. Banyaklah perbuatan ajaib yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan kami siapkan tanah hati kami yang baik untuk dengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan ajar kami, bentuk kami Tuhan. Kami siap ya Bapa. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.
Amin. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sama-sama katakan saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Dengan iman-Mu aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendong. Yes Lord, tangan-Mu mempelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, oh, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari sambil bangkit berdiri katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh Lord, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Angkat tanganmu, katakan sama-sama janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam, oh, janji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu kami ada sampai saat ini. Itu semua semata-mata karena perlindungan Tuhan. Kami sungguh memuliakan Engkau, memuji-muji Engkau, Tuhan Bapa yang setia terhadap kami. Biarlah kiranya segala pujian kami
itu sungguh menyenangkan hatimu. Dan saatnya kami akan mendengarkan suaramu, mendengarkan firman-Mu yang menggembalakan kami. Tuhan, buka pikiran kami, terangi mata hati kami, dan berikan kiranya roh hikmat dan wahyu-Mu bekerja bagi kami, supaya ketika kami membaca, mendengarkan uraian dari firman-Mu, kami mengerti, kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dimerdekakan, sehingga oleh kekuatan kuasa dari firman-Mu, kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dapat menyalurkan berkat dan kasih Tuhan bagi setiap orang yang kami ketemu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang telah menopang kita sehingga kita dalam keadaan baik dan dipelihara oleh Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, yang peduli dengan kita. Apapun keadaan kita, Dia dapat diandalkan dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi kita. Asal kita mau tetap teguh, berserah kepadanya, percaya kepadanya, niscaya kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mempercayainya, sebagai anak-anaknya. Kita senantiasa dipelihara olehnya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Dan juga untuk firman-Nya yang senantiasa menggembalakan kita. Dan lewat kebenaran firman-Nya kita akan menuai segala kuasa Tuhan. Karena firman Tuhan itu sangat berkuasa. Baiklah, kita sudah sampai minggu ini pada ulangan dari penelusuran Alkitab kita. Ulangan pasal yang ke-32 ayatnya yang pertama. Saya akan baca sampai seterusnya ya. Kita akan baca nyanyian Musa. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan. Adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap Dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnyalah dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras.
dadih dari lembu sapi, dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba, dan domba jantan dari Basan, dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur yang berbuih engkau minum. Lalu menjadi gemuklah Yesyurun dan menendang ke belakang, bertambah gemuklah engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Gunung batu yang memperanakkan engkau telah kau lalaikan, dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Ketika Tuhan melihat hal itu, maka ia menolak mereka karena ia sakit hati oleh anak-anaknya lelaki dan perempuan. Lalu ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Dan seterusnya silahkan nanti baca di rumah ya, untuk pasal 32 ini. Baik, saya akan menyampaikan uraian dari firman Tuhan untuk semua umat Tuhan. Dikatakan nyanyian Musa. Nyanyian inilah yang pada perikop di pasal 31 ya, Tuhan memerintahkan Musa untuk menaruh nyanyian itu di dalam mulut Israel supaya mereka mengingatnya turun-temurun, mereka menyanyikannya turun-temurun, dan tiba pada waktu seperti yang disampaikan, dinubuatkan oleh firman Tuhan, bahwa bangsa itu kelak akan membelakangi Tuhan. Semasi Musa saja hidup, mereka telah banyak memberontak kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menyampaikan firman-Nya bahwa nanti kelak pada waktu Musa telah mati, bangsa itu akan berbalik membelakangi Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan ini terjadi, dan inilah nyanyian yang ditaruhkan oleh Musa di dalam mulut Israel, umat Tuhan itu. Mereka diajari menyanyikan lagu-lagu ini, nyanyian ini. Dan untuk apa? Supaya bangsa itu ya mengingat, keturunan-keturunannya mengingat bahwa sudah pernah dinubuatkan oleh Tuhan bahwa bangsa ini akan membelakangi Tuhan. Nyanyiannya apa sih? Ya, pasanglah telingamu, dikatakan, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Ya. Mengapa Musa sampai memanggil langit? Ya. Karena langit adalah saksi atas semua yang terjadi. Ya. Baik itu perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir sepanjang perjalanan Israel, ya, maupun semua pemberontakan yang dilakukan oleh Israel sepanjang perjalanan itu, langit menyaksikan segala sesuatu yang terjadi. Ya. Itulah sebabnya Musa berkata, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara. Ya. Karena langit itu menyaksikan semua apa yang terjadi di bawah kolong langit ini. Dia menyaksikan apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya Musa berkata, pasanglah telingamu. Karena semua yang terjadi itu disaksikan oleh langit. Dan dikatakan mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Ya. Jadi Musa berharap
Mudah-mudahan semua apa yang dilakukannya, pengajaran yang disampaikannya itu dapat menitik, menetes, laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Artinya semua pengajaran yang disampaikan oleh Musa mudah-mudahan itu mendarat di hati semua umat Tuhan yang mendengarnya. Mudah-mudahan itu membuat mereka bertumbuh, membuat mereka terpelihara, membuat mereka dengar-dengaran. Sehingga apa? Sehingga mereka menjadi tumbuh-tumbuhan yang berbuah kelak. Itu harapan dari Musa. Karena dalam waktu yang sangat dekat yang sudah ditentukan oleh Tuhan, seperti yang sudah disampaikan pada pasal 31, Tuhan telah berfirman kepada Musa bahwa ia akan mati. Ia akan mendapat perhentian bersama dengan leluhurnya dalam waktu yang sangat dekat. Ya, Tuhan sudah memberitahukan ajalnya. Dan Musa berharap bahwa semua apa yang disampaikan, perkataan-perkataannya itu dapat mendarat di hati bangsa itu. Nyanyian yang diberikan, yang disampaikannya itu sungguh dapat dimengerti oleh umat Tuhan itu. Ya, sebab dikatakan pada ayat 3, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Ya. Sebab nama Tuhan akan kuserukan. Nama Tuhan akan diserukan oleh umatnya, oleh hambanya. Dan Alkitab berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Dan nama Tuhanlah yang dipertaruhkan. Sehingga berulang kali Israel membelakangi Tuhan, tetap Tuhan melindungi mereka. Sebab Musa sering menghadap Tuhan dan berkata, namamu dipertaruhkan atas milik kepunyaanmu, atas Israel yang telah kau pilih. Apa kata orang kalau engkau membinasakan mereka di padang gurun ini? Dan kita sudah belajar minggu lalu bahwa Musa waktu menerima perkataan dari Tuhan, Tuhan akan memanggilnya. Dia akan mati. Musa tidak menawar-nawar. Musa tidak menghadap bahkan berpuasa kepada Tuhan untuk memperpanjang usianya. Dia menerima dengan legowo. Tetapi ketika umat Israel berbuat dosa dan Tuhan hendak membinasakannya, berulang kali Musa menghadap Tuhan dan berkata, ini milik kepunyaanmu. Umat yang kau bawa, apa kata orang kalau mereka binasa di padang gurun? Musa mengambil waktu doa menghadap Tuhan untuk mempertaruhkan bangsa itu. Tapi kalau untuk dirinya sendiri, dia hanya menerima. Inilah seorang hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan pilihan. Dan dikatakan, sebab nama Tuhan akan kuserukan. Nama Tuhanlah yang harus diserukan. Orang benar akan menyerukan hanya nama Tuhan. Bukan nama Tuhan-Tuhan lain, tetapi Tuhan yang benar. Pencipta langit dan bumi yang disampaikan oleh Alkitab yang dilayani oleh Musa. Allah Bapa leluhurnya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan nama Tuhan ini adalah menara yang kuat. Nama yang menyelamatkan. Nama yang menyembuhkan. Nama yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Maka Alkitab berkata, siapa yang percaya kepada nama Tuhan, yaitu siapa?
Yesus Kristus, Tuhan kita. Makanya Alkitab berkata, hanya nama Yesus, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan. Selain apa? Selain nama Yesus. Jadi nama Yesus adalah nama Tuhan yang menyelamatkan. Nama Tuhan, nama Yesus adalah nama yang harus kita serukan di dalam hidup kita. Nama Tuhan adalah nama yang harus kita sembah, kita puji, kita agungkan. Nama yang olehnya kita disembuhkan. Nama yang olehnya kita dipulihkan. Nama yang olehnya kita diangkat, kita dimerdekakan. Dan Alkitab berkata, hanya nama Yesus. Tidak ada nama lain. Makanya nama Tuhan itu adalah nama yang indah. Nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Ketika kita sakit, kita berdoa dalam nama Yesus. Kita serukan nama itu. Kita bernyanyi, memuji, mengagungkan nama Yesus. Maka kuasanya terjadi atas hidup kita. Makanya jangan lupakan nama Tuhanmu. Jangan lupakan nama penyelamatmu. Hanya Dia satu-satunya. Ajarkan itu kepada anak-anakmu. Apapun yang kau alami saat ini, tetap percaya kepada nama itu karena nama itu sangat berkuasa. Dan dikatakan, berilah hormat kepada Allah kita. Jadi hanya Dia yang layak dihormati. Makanya nama itu harus kita hormati. Harus kita junjung tinggi. Harus kita agungkan. Harus kita puja-puji. Berilah hormat. Hormati Tuhan. Dengan apa? Dengan cara hidupmu yang terhormat. Hormati Tuhan. Dengan apa? Dengan engkau mau mendengarkan firman-Nya. Hormati Tuhan dengan cara apa? Engkau beribadah kepada Dia. Hormati Tuhan dengan cara apa? Membaca firman-Nya. Dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa? Berharap dan percaya kepada Tuhan. Itulah cara kita menghormati Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita juga akan menjadi orang terhormat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mengapa Tuhan harus diberi hormat? Apakah Tuhan gila hormat? Karena Tuhan itu adalah pemilik kita. Karena Dia adalah asal dari semua yang ada. Baik di bumi, baik di bawah bumi, di langit maupun di sorga. Itu semua Dia sang pemiliknya. Kita ini adalah miliknya. Kita ada karena Dia. Maka kita wajib hukumnya memberi hormat, menghormati Tuhan yang telah menjadikan kita. Yang telah bukan cuma menjadikan tapi melindungi kita, memberkati kita, memberi kehidupan kepada kita. Kita ada berharga karena Dia. Maka Dia wajib dihormati. Makanya di atas segala-galanya yang kita hormati adalah Tuhan. Dan kita diajar untuk juga bisa menghormati hamba-hamba Tuhan. Menghormati orang tua, menghormati keluarga, menghormati saudara, menghormati orang yang lebih tua. Tapi di atas segala yang kita hormati ini, Dialah yang utama, yang harus dihormati. Orang yang tahu menghormati Tuhan akan tahu menghormati orang tuanya. Orang yang menghormati Tuhan akan tahu menghormati keluarga saudaranya, pemimpinnya. Akan tahu menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Tidak ada orang yang menghormati Tuhan kurang ajar terhadap orang tuanya. Dengan berkata, hanya Tuhanlah yang layak dihormati, manusia tidak. Siapa bilang? Kalau engkau menghormati Tuhan, hidupmu akan terhormat. Engkau tahu etika. Engkau tahu moral. Moralmu jauh lebih tinggi
daripada sekedar ajaran adat istiadat, kebiasaan yang diturunkan. Jadi orang yang menghormati Tuhan tahu menghormati sesamanya, tahu menghormati orang tuanya. Tidak ada orang yang menghormati Tuhan tapi dia tidak menghormati orang lain. Nggak ada itu. Jadi hanya Tuhan di atas segala-galanya yang dihormati. Walaupun kita menghormati orang lain, tetapi di atas segala-galanya, Dia yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, yang kita agungkan. Itulah sebabnya Alkitab berkata, lebih takutlah kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kadang ada orang yang salah kaprah dengan firman ini, bahwa pemerintah juga itu berasal dari Tuhan. Yes, Alkitab berkata begitu. Tetapi bukan berarti kita tunduk kepada pemerintah jika pemerintah itu salah. Ada banyak orang yang semuanya berpikiran mengeneralisasi segala sesuatunya. Pemerintah itu manusia yang bisa salah bisa benar. Tetapi kalau pemerintah melakukan kesalahan, kita tidak boleh ikuti. Karena apa? Kita mengikuti firman Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Justru kitalah yang harusnya memberikan masukan supaya pemerintah yang ada itu berjalan di atas rel kehendak Tuhan. Jadi jangan suka kutip-kutip ayat dengan sembarangan. Sehingga semua digeneralisasi. Harus mengerti konteks. Ya, jadi Tuhan harus kita hormati. Dengan cara apa? Hidup kita yang terhormat. Karena orang yang menghormati Tuhan, hidupnya pasti terhormat. Ayat yang keempat. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Tuhan yang kuserukan ini, Tuhan yang diserukan oleh Musa, yang diserukan oleh orang-orang benar ini, ya, yang harus dihormati ini adalah gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Gunung batu tahu? Gunung batu itu kuat, teguh, tak tergoyahkan. Ya, dia kokoh. Jadi Tuhan itu kokoh teguh. Maka siapa yang bertopang kepadanya akan teguh. Siapa yang memeluk dia akan teguh. Dan Tuhan yang teguh, gunung batu ini, yang kuat ini, yang tak tergoyahkan ini, ya, pekerjaannya itu sempurna. Makanya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu sempurna. Kalau Tuhan bekerja di dalam dirimu, maka apa yang dikerjakannya di dalam dirimu itu akan sempurna. Tidak ada pekerjaan yang dari Tuhan. Tidak ada karya Tuhan. Tidak ada perbuatan Tuhan. Yang membuat kita susah, nggak ada. Semuanya sempurna. Ingat, Sarah itu punya anak, punya Ishak itu udah tua. Ya, secara manusia itu tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak. Dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan waktu Sarah memiliki, ya, melahirkan Ishak, Sarah itu dapat menyusui padahal sudah sangat tua. Dan juga memiliki kekuatan untuk melahirkan. Itulah kesempurnaan pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan beri berkat anak, maka kekuatan pun diberikan. Penopangnya pun diberikan.
Itu berkat Tuhan. Jadi tidak ada dari berkat Tuhan itu bikin susah. Melahirkan pada waktu tua udah gak punya tenaga. Iya sih bener hamil. Tapi udah gak punya tenaga untuk melahirkan. Dulu gak ada operasi. Lahir secara normal. ASI-nya pun ada. Hebatnya Tuhan, ketika Tuhan berkarya dalam hidup seseorang, maka semua untuk menopang karya Tuhan itu disediakan. Makanya sempurna. Jadi apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup kita itu sempurna. Perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan, ya, bukan saja hanya mereka bisa keluar dari Mesir, tetapi di dalam perjalanan mereka ditudungi. Malam mereka diberikan tudung api. Siang mereka diberikan tudung awan supaya nggak kepanasan. Dan juga di dalam perjalanan mereka nggak disusahkan. Mereka diberikan makan. Sepanjang perjalanan itu mereka diberikan makan. Mereka minta daging dikasih daging. Bahkan pakaian mereka dikatakan oleh Alkitab, disampaikan oleh firman Tuhan bahwa kasut mereka tidak menjadi rusak. Pakaian mereka nggak menjadi busuk. Semua sempurna. Itulah pekerjaan Tuhan. Maka kalau ada Tuhan di dalam hidupmu, karyanya sempurna atas hidupmu. Inilah Tuhan yang hebat yang kita miliki. Makanya dikatakan berlaku busuk terhadap dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Tuhan sudah menyatakan karyanya yang sempurna. Tetapi bangsa itu berlaku busuk. Dan itu menjadi noda. Mereka ini dikatakan angkatan yang bengkok dan belat-belit. Makanya kalau Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah lindungi, jangan pernah membelakangi Tuhan. Banyak orang waktu masih susah, cari Tuhan, tetapi begitu mereka diberkati, lupa diri. Sehingga apa? Sehingga mereka menuai segala kesusahan, malapetaka. Demikianlah engkau, ayat 6, mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Orang yang begini adalah orang bebal. Orang yang tidak bijaksana. Bebal itu artinya bodoh, tidak berakal budi. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Punya mata tapi tidak dapat melihat. Itulah orang yang bebal. Orang yang dikatakan bangsa yang tolol. Kata Yeremia 5 ayat 21. Yang tidak mempunyai pikiran. Yang tidak mempunyai pikiran. Inilah orang yang bebal. Tidak bijaksana. Tidak bijaksana itu berarti tanpa pertimbangan, tanpa pengertian. Mereka sudah lihat kuasa Tuhan, mereka sudah lihat mujizat Tuhan, mereka sudah lihat penyertaan Tuhan, tetapi mereka tidak punya pertimbangan dan pengertian. Mereka tidak menggunakan akal budi, tidak arif, tidak tajam dalam berpikir, tidak pandai dan tidak cermat. Inilah angkatan yang bebal dan tidak bijaksana. Orang bebal itu pasti tidak bijaksana. Makanya jangan mau jadi orang bebal. Ayat 7-nya, ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia akan memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Tanya orang-orang tua. Tanyakan bagaimana karya Tuhan. Makanya orang-orang tua perlu mendidik anak-anaknya, menceritakan segala kebaikan Tuhan, segala kehebatan Tuhan. Supaya apa? Anak-anak itu terdidik. Anak-anak itu ingat segala perbuatan Tuhan. Orang tua bertanggung jawab menggembalakan anak-anaknya.
Supaya anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Jangan nanti sudah besar, ya, engkau disusahkan, lalu engkau menyalahkan yang lain-lain. Itu salah kita sendiri ketika anak-anak tidak tergembalakan dengan baik. Karena apa? Orang tua tidak mau menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Lebih banyak dicekokin anak-anak dengan handphone, ya, dengan menonton dan sebagainya. Bukan menceritakan segala firman Tuhan. Kita harus belajar untuk apa? Untuk menceritakan firman Tuhan. Sedari kecil mereka disampaikan firman Tuhan. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan, ya, ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Tuhan bagi-bagi, semua orang, semua bangsa dapat bagiannya masing-masing. Kita dapat bagian dari Tuhan masing-masing. Dan milik Tuhan. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Jadi kita ini umat Tuhan adalah bagian Tuhan. Ya, dikatakan Yakub itu adalah milik yang ditetapkan baginya. Kita ini yang percaya kepada Tuhan, yang ditebus oleh Yesus, kita ini adalah bagian Tuhan, milik Tuhan. Maka kalau kita bagian Tuhan, kita milik Tuhan, kita ini adalah kepunyaan Tuhan, kita wajib tunduk kepada Tuhan dan wajib berkenan sesuai dengan rancangan Tuhan yang telah dirancangkannya bagi kita. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Umat Tuhan itu dikelilingi, ya, di padang ketandusan yang tidak ada kehidupan, auman binatang buas yang mematikan, tetapi mereka baik keadaannya. Kenapa? Karena mereka dikelilingi oleh Tuhan, diawasi, dijagai sebagai biji mata Tuhan. Tahu biji mata? Itu betul-betul kita jaga mata kita. Demikianlah Tuhan menjaga umatnya. Demikianlah Tuhan menjaga Israel di tengah-tengah padang belantara, di tengah-tengah auman binatang buas yang mematikan. Tuhan kalau menjaga itu tidak pernah terpeleset. Tuhan kalau menjaga itu benar-benar terjaga. Makanya kalau engkau adalah milik Tuhan, engkau akan dijagai oleh Tuhan. Dikatakan begini, Zakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan, semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Jadi kalau umat Tuhan, itu gak bisa sembarang dijamah, sembarang disentuh oleh orang lain. Kalau engkau biji mata Tuhan, engkau umat Tuhan, engkau biji matanya yang tidak bisa orang lain sembarangan terhadapmu. Makanya Alkitab bilang sehelai rambut kita jatuh dia tahu. Orang tidak bisa sembarangan dengan kita. Karena apa? Kita milik Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Diumpamakan Tuhan itu kesetiaannya seperti Raja Wali. Tahu burung Raja Wali? Burung yang perkasa, yang mengalahkan angin. Semakin besar angin, semakin tinggi dia terbang. Ya. Raja Wali itu adalah burung yang sangat hebat, kuat. Tetapi lihatlah bagaimana caranya dia mengajari anak-anaknya untuk dapat terbang seperti dia. Burung Raja Wali membongkar sarangnya
dan membiarkan anak-anaknya itu terjun bebas. Jadi dia bongkar semua sarangnya. Ya, sarang yang selama ini anak-anaknya terpelihara di situ, ya dikasih makan di situ, nyaman di situ. Pada waktu tertentu, ya, bila anak-anaknya ini harus sudah waktunya untuk terbang, maka induknya akan membongkar sarangnya. Lalu induk Raja Wali itu akan menerjunkan anaknya, memaksa mereka mengembangkan sayap dan melatih otot untuk terbang. Tentu saja anak-anak Raja Wali itu tidak bisa langsung terbang, ya. Berkali-kali mereka akan meluncur dengan cepat ke tanah seolah-olah si induk membiarkan mereka untuk jatuh dan mati. Namun sebelum menyentuh tanah, induknya segera menyambar dan membawanya naik kembali. Begitulah cara Raja Wali mengajari anak-anaknya untuk terbang. Apa yang kita petik dari ini? Inilah proses yang harus dialami oleh anak Raja Wali. Lambat laun mereka menjadi terlatih dan dapat terbang bebas tanpa rasa takut lagi. Disinilah Raja Wali itu diajar insting, ya, atau kepekaan, agar mereka belajar peka merasakan dan melihat situasi. Jadi nalurinya itu hidup. Ya, potensi di dalam dirinya itu bisa berkembang. Demikianlah diumpamakan Tuhan terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya. Jadi harus diajar untuk dewasa dan memiliki kemampuan seperti yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita. Ya, dia membentuk dengan cara apa? Dibongkarnya semua sarang kita. Tempat yang selama ini di mana kita aman, di mana kita merasa nyaman. Namun kenyamanan itu akan membunuh kita sehingga Tuhan membongkar sarang itu. Untuk apa? Untuk melatih dan mempersiapkan kita agar dapat berdaya sesuai dengan kemampuan yang telah diberikannya di dalam diri kita. Dengan apa? Kodrat dan memaksimalkan semua yang kita miliki yang Tuhan sudah berikan. Apakah Tuhan bertindak kejam terhadap kita? Apakah dia begitu tega dan jahat terhadap kita? Tidak. Kenyamanan itu membuat kita malas dan terlena. Banyak kali kita menjadi bodoh dan kerdil karena kenyamanan itu. Jadi kalau tadinya hidupmu nyaman, tiba-tiba semuanya rasa dibongkar bangkir, itu saatnya engkau bertumbuh dewasa. Itu saatnya engkau dibentuk oleh Tuhan. Itu saatnya engkau harus dipaksa untuk mengeluarkan semua kemampuan ilahi. Kemampuan yang Tuhan berikan di dalam dirimu. Supaya apa? Supaya engkau dewasa dan engkau dapat memenuhi segala kehendak dan rencana Tuhan yang sudah diberikan di dalam dirimu. Itu maunya Tuhan, bukan untuk berbuat jahat. Raja Wali itu kodratnya terbang tinggi mengalahkan angin. Kalau tidak begitu, itu bukan Raja Wali. Itu ayam potong yang gak bisa terbang. Banyak orang jadi bayi terus, tidak bertumbuh. Malas berdoa, malas melayani Tuhan, malas beribadah, dan sebagainya. Kalau hal ini dibiarkan terus, itu akan mengakibatkan kematian rohani kita. Seperti induk Raja Wali yang menyelamatkan anaknya sebelum terbentur ke tanah. Begitulah Tuhan waktu dia melatih kita, mempersiapkan kita. Justru di saat itulah kita mengalami perlindungan. Ya, kita mengalami kasih-Nya, kita melihat, menyaksikan kekuatan Tuhan, kekuatan dan kehebatan kuasa-Nya. Waktu itu kita lihat nyata. Maka setiap orang perlu melihat dan mengalami kebesaran dan kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi Tuhan mendidik kita itu terus dibimbing. Kalau kita jatuh, Dia yang mendukung kita. Setelah kita mengalami semuanya itu, maka terjadilah untuk apa? Perubahan pikiran.
perubahan kelakuan, pertumbuhan iman, pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya, serta sekeliling kita mulai tahu, kita mulai membedakan yang mana kemauan dunia, yang mana kemauan Tuhan. Jadi Tuhan mendidik kita untuk mendatangkan kebaikan. Demikianlah Tuhan terhadap kita. Maka kalau engkau sedang mengalami, ada apa ini? Mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Kadang-kadang kita kaget dengan semua yang terjadi. Ingatlah hal ini. Engkau sedang diajari, sedang dididik, sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau dewasa untuk dipersiapkan di dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Engkau adalah Raja Wali yang akan mengalahkan dunia ini. Engkau harus terbang tinggi. Amin. Percayalah, kekuatan Tuhan akan mendukung kita. Percayalah, kehebatan Tuhan itu akan dinyatakan. Tetap berharap, tetap percaya dalam segala hal yang kau alami. Hormati Dia, muliakan Dia, karena Dialah segalanya dalam hidup kita. Amin. Dia yang menyembuhkan, yang memulihkan kita. Dia yang memerdekakan kita. Dia yang memberkati kita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan materaikan firman-Mu ini di hati dan pikiran kami. Supaya kami dapat mengerti. Engkau mengajari kami oleh Roh-Mu. Dan kami dapat menghidupi. Supaya kami juga dapat menyatakannya kepada sesama kami. Sehingga lewat kami kasih-Mu dinyatakan, kemuliaan-Mu dinyatakan, berkat-Mu, kekuatan-Mu, kehebatan-Mu dinyatakan bagi seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Bagi jemaat di tempat ini, silakan masukkan ke dalam amplop dan letakkan ke dalam kotak yang telah tersedia di depan. Adakah yang di antara kita yang belum dapat amplop, Bapak Ibu ada di depan, Pak? Ya. Nanti dibantu petugas kami. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur lewat QRIS, silakan scan barcode yang tertera di layar kaca Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari sama-sama sebelum memberi kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan, kami sungguh sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini Tuhan. Mampukan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami memberikan persembahan kami, baik untuk perpuluhan, perpanjangan sewa rumah Tuhan, diakonia, persembahan syukur dan persembahan-persembahan yang lainnya Bapa. Ajar kami Bapa mempersembahkan yang terbaik kepadamu dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan Engkau selalu memberikan terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Yesuslah yang dipuji, orang lain yang menanggung, mereka yang menyirami, kau dan aku yang menuai, semua diberkatinya. Sebab itu pujilah Tuhan, elu-elukan namanya, nama yang agung mulia Yesus. Orang lain yang menabur, katakan sama-sama. Orang lain yang menabur, mereka yang kau dan aku
semua diberkatinya. Sebab itu pujilah Tuhan, elu-elukan namanya, nama yang agung mulia Yesus. Katakan nama yang agung, nama yang agung mulia Yesus. Sekali lagi nama yang agung mulia Yesus Kristus. Tuhan memberkati persembahan jemaat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal bagi Yesus. Oh, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, oh selama-lamanya, selama-lamanya. Di penghujung ibadah ini kami mengucap syukur kepadamu, ya Bapa kami yang setia, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah ini. Ibadah ini cukup bagi kami dan sungguh memberkati kami umat-Mu. Dan biarlah kiranya umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, kiranya dikenyangkan dengan segala kebajikan yang datang dari Tuhan. Dan seluruh hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, itu mengalami kelimpahan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan hidup kami semua, kami umat-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu ke dalam perlindungan-Mu senantiasa. Biarlah kiranya gereja kami juga diberkati oleh Tuhan di dalam segala hal, dicukupkan di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya hidup kami aman, hidup kami tentram karena Engkau menyertai kami. Kami juga berdoa, kiranya Engkau berikan ketentraman atas bangsa kami Indonesia. Kiranya pemerintah kami yang ada, Tuhan juga memampukan mereka untuk menerima kekuatan dan kemampuan dari Tuhan supaya mereka dapat Tuhan menjadi pemerintah yang baik atas rakyat Indonesia. Sehingga mereka dapat mengerjakan segala sesuatu yang harus mereka lakukan untuk kebaikan bangsa ini. Untuk kebaikan umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terutama gereja-gereja-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjaga umat-Mu, menjaga hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami bersyukur. Dan kami akan berdoa bersama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang kupohonkan bagimu selaku hamba Tuhan. Tuhan, genapkanlah ucapan berkat ini bagi umat-Mu saat ini. Tuhan Yesus Kristus,
adalah Bapa yang setia. Kiranya memberkati engkau, melindungi engkau, dimanapun engkau berada, apapun yang kau kerjakan, kiranya dibuat Tuhan berhasil. Disertainya lah engkau di rumah, di luar rumah, di dalam pekerjaanmu, sehingga seluruh yang kau lakukan itu sungguh menghasilkan yang terbaik, dan engkau senantiasa berkemenangan karena nama Tuhan adalah nama yang menyelamatkanmu. Dan Dia kiranya memberi kasih karunia-Nya berlimpah atasmu, sehingga engkau melihat segala kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidupmu. Dia adalah Tuhan, Bapa yang setia, yang menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sehingga engkau mengalami ketenangan, ketentraman, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Kami terima segala berkat-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, amin. Ibadah selesai, silahkan duduk. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.